Bonjour mon ami. Hai, ketemu lagi dengan aku, Delisa, atau di nama akunku Lunarlisa. Jadi buat hari ini nggak apa-apa ya kita bikin video di kamar dulu. Soalnya di luar itu lagi kencang banget anginnya dan juga kelihatan ya, meskipun kelihatan di luar ini cerah, padahal di luar itu dingin banget, sekitar -2 ya, dan bener-bener anginnya tuh kenceng banget. Jadi untuk sementara kita bikin video di sini dulu ya. Oke, untuk pembahasan kali ini aku cuma mau ceritain gimana perjalanan proses aku selama atau sebelum aku ke Kanada. Jadi stay tune ya, dan aku bakal share beberapa pictures dan juga beberapa video selama aku tinggal di sini ataupun aktivitas yang lainnya. Jadi jangan sampai kemana-mana ya. Nah, pertama kali aku konsultasi dulu dengan salah satu agen pendidikan yang benar-benar terpercaya, dan aku dapat rekomendasi ini dari beberapa YouTubers yang udah ada di Kanada. Namanya NIEC. Dan antar aku share nama akun Instagramnya yang kalian bisa lihat dan juga mungkin bisa bertanya-bertanya sama mereka. Mereka itu baik banget dan support aku dari awal kedatangan aku ke Kanada. Jadi pertama aku datang di sini sama sekali gak ada soal pengetahuan apapun tentang Kanada, dan juga aku pertama kali ke sini 2 orang bersama adikku, dan kita sama sekali gak pernah ngerasain kayak macam gimana sih kayak Kanada itu. Dan karena waktu itu kami berdua datang waktu pandemi, jadi agak-agak sedikit complicated, dan prosesnya itu sama sekali nggak lama karena yang perlu dipersiapkan juga nggak banyak, dan kita nggak perlu kesana kemari buang-buang waktu dan biaya karena mereka yang akan handle semuanya mulai dari awal sampai kalian bisa terbang ke negara tujuan kalian. Oke? Dan aku bakal beberkan beberapa informasi soal yang harus kalian persiapkan sebelum datang ke negara tujuan. Tapi disclaimer ya, ini mungkin tergantung dari negara tujuan yang kalian bakal datangi, tapi ini khusus untuk yang ada di Kanada saja. Oke? Jadi hal apa sih yang harus kalian persiapkan sebelum ke Kanada? Jadi kalau dari pengalaman pribadiku, aku mengingat beberapa ya, dan aku bakal membagikannya dengan kalian. Yang nomor 1 adalah paspor. Of course, is crucial karena walaupun kalian bepergian di negara yang terdekat sekalipun, kalian tetap butuh paspor. Terus yang kedua adalah pas foto. Jadi pas foto ini khusus buat paspor ya, dan pokoknya kalian bawa aja kemanapun pas foto kalian ini. Dan yang nomor 2 adalah dokumen support ortu atau siapapun yang mensupport finansial kalian buat kesini. Jadi itu penting banget buat student yang bakalan belajar ke luar negeri. Jadi ini aku share buat khusus yang non beasiswa. Jadi aku nggak begitu paham yang buat beasiswa ya, tetapi rata-rata kebanyakan di sini secara general sih. Terus yang nomor 3 adalah aset dari sponsor. Aset dari sponsor itu bisa berupa aset tanah, rumah, sertifikat rumah, semua harus di-copy dan harus ditranslate, dan juga ada bukti usaha dari sponsor kalian dan semuanya harus ditranslate.
Dan juga nomor 4 adalah rekening 3 bulan terakhir. Jadi mintalah kepada orang tua kalian atau financial support untuk ke bank dan minta rekening koran untuk 3 bulan terakhir minimal 150 juta. Itu yang aku tahu ya, waktu aku berangkat di tahun 2021 waktu itu. Dan selanjutnya adalah LOA atau Letter of Acceptable dari kampus. Dan ini penting banget karena ini buat sebagai bukti kalau kalian udah keterima di kampus tersebut. Next adalah ijazah translate. Jadi ijazah translate ini adalah ijazah yang ditranslate dari Indonesia ke bahasa Inggris, dan translate-nya bukan sembarangan ya, bukan dari Google ataupun kalian translate sendiri, tetapi biasanya dari translator yang udah bersertifikat. Dan aku kemarin membayar sekitar 50.000 per lembar, tetapi aku udah dibantu sama agen pendidikanku ini buat diadain translator karena mereka pasti punya kok. Dan selanjutnya adalah NPWP dari ortu dan kalian. Jadi ini buat ngebuktiin kalau ortu kalian dan kalian gak punya tunggakan pajak ya. Dan juga next adalah SKCK atau surat keterangan berkelakuan baik dari polisi. Jadi kalian harus melampirkan criminal record dari polisi tempat kalian. Pokoknya apa aja deh, mau dari Polres, mau dari polisi, itu bisa kok. Dan next adalah medical record, tapi biasanya medical record ini di tahap yang paling terakhir karena biasanya mereka akan mengirimkan hasil medical record kalian kepada pemerintah Kanada, kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah bukti pembayaran minimal 1 semester yang harus kalian selesaikan. Jadi itu adalah syarat-syarat dan gimana supaya kalian bisa ke Kanada sebagai student. Jadi aku nggak begitu tahu untuk sebagai pekerja atau worker karena ini berdasarkan pengalaman aku doang ya. Dan yang terakhir yang kalian harus persiapkan secara pribadi adalah itinerary perjalanan kalian, di mana kalian menginap, di hotel apa namanya, dan berapa hari, dan juga akomodasinya bagaimana. Kalian harus sudah bisa mempersiapkan pertanyaan ini, dan mereka biasanya bertanya ketika kalian tiba di gerbang immigration. Jadi benar-benar ini adalah hal penting yang gak boleh terlewat sama sekali. Dan karena kemarin aku datang ke sini pas pandemi, jadi aku mempersiapkan kayak aplikasi buat kesehatan buat COVID dari pemerintah Kanada dan juga Indonesia. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan itu di handphone kalian masing-masing dan pastikan terinstall ya, jangan lupa. Dan juga pastikan kalian membawa identitas dan segala rupa lah, gitu ya. Oke, aku bakal cerita perjalanan singkat aku di video yang berikutnya ya, stay tune ya. Perjalanan singkatku ke sini, aku ke sini bersama dengan adikku yang cowok, dan kami berdua itu sama sekali nggak tahu Kanada itu seperti apa karena baru pertama kali namanya pengalaman untuk tinggal di luar negeri. Jadi waktu itu karena pandemi jadi agak sedikit complicated, dan yang pertama yang harus aku siapkan adalah aku udah pastiin aku udah swab dan pastikan aku dan adikku itu bebas dari COVID. Dan waktu itu kami benar-benar terburu-buru karena hasilnya harus bisa keluar 2 kali 24 jam gitu ya. Dan selanjutnya di penerbangan internasional itu nggak begitu terlalu ribet, cuma pemeriksaan bagasi, paspor, dan visa. Dan begitu kami tiba di
gerbang Kanada, dan waktu itu aku naik Turkish Airlines, dan waktu itu sempat untuk transit sekitar 8 jam di Turki. Jadi kita hanya menunggu dan benar-benar di pintu gerbang itu harus antri untuk pemeriksaan soal dokumen sebelum kalian ke Kanada. Dan waktu itu benar-benar semua barang bawaan kita yang di situ dibuka, tapi bukan orang imigrasinya yang buka, tapi kita sendiri. Dan benar-benar barang-barang kita tuh nggak diacak-acak gitu loh, yang kayak beda banget dengan kalau kita tiba dari luar negeri ke Indonesia. Itu mereka pasti petugas imigrasi yang mengacak-acak barang kita, dan mereka sama sekali nggak ngelakuin itu di luar negeri, dan itu yang paling aku salut sih. Dan mereka itu cuma hanya memastikan kalian tidak membawa barang-barang yang berbahaya seperti weapon, drugs, alkohol atau barang-barang yang berbahaya lainnya. Dan juga kalian gak boleh bawa kayak produk yang berbentuk daging-dagingan, karena itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk ke sini. Dan ya cuma seperti itu, mereka cuma hanya periksa selintas-lintas aja karena mereka udah X-ray dan cuma just make sure. Dan selanjutnya setelah tiba di Kanada itu kita mencari koper, dan karena waktu itu semuanya udah disediakan dari agen pendidikan, jadi kita benar-benar nggak terlalu rempong ya. Jadi udah ada yang ngejemput dan nganterin kita untuk ke hotel yang terdekat dari airport. Itu sekitar 1 minggu untuk menginap di sana. Setelah itu lanjut ke London, Ontario, di mana kampusku berada. Dan sebelum ke tujuan kita harus dikarantina dulu selama 14 hari. Di waktu itu aku dan adikku ngehabisin waktu 14 hari di Hilton Hotel, dimana hotel ini udah dituju sama kampus dan memang pelayanannya terbaik. Setelah 14 hari kita mencari akomodasi lagi untuk menuju ke London, dan di situ aku butuh waktu sekitar 3 hari lagi untuk ngabisin waktu di hotel untuk mencari kayak rumah tinggal sementara atau kos-kosan ya di London. Dan aku nemu itu di aplikasi yang wajib banget kalian install di HP, adalah Kijiji. Ya waktu itu aku cuma tahu beberapa informasi kalau aku harus menemukan atau mencari di dalam Kijiji. Ya setelah nemu di Kijiji, setelah itu kalau di Kanada itu ada namanya deposit. Jadi misalkan harga kosan kalian $500, kalian harus ngasih $1,000 karena $500 itu untuk deposit kalian kepada landlord. Dan biasanya di sini harus pakai surat perjanjian ya antara landlord sama tenants. Jadi kayak antara yang punya kos sama yang pemilik penghuni kos harus udah punya perjanjian berapa lama kalian harus ngasih tahu. Minimal kalau kalian bilang 6 bulan, month to month, kalian harus ngasih tahu itu. Oke? Dan itu sedikit cerita aku selama perjalanan di sini, nggak begitu terlalu susah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.